Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di dalam hidup ini kita akan selalu berhubungan dengan pendidikan. Ilmu akan menuntun manusia menjalani hidup. Pemirsa, hari ini Sabtu 1 Juli 2023, SD Muhammadiyah Manyar Gresik dan Klub MIPA Suprarasional KMS Gresik bersyukur dan berbangga dapat bersilaturahmi dengan Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA Pusat, Ustadz Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra, Magister Sains. Assalamualaikum Ustadz Ridwan. Waalaikumsalam, Bu. Selamat datang di Kota Puda, Ustadz. Ya. Ustadz, ini kan dari KPM Pusat, dari Klinik Pendidikan MIPA, kita mengenal matematika dan IPA nalaria realistis begitu. Nah, menurut Ustadz apa nih tipsnya biar anak-anak kita suka dengan matematika dan IPA nalaria realistis? Oke, ini pertama untuk guru ya, Bu. Ketika mengajarkan matematika nalaria realistik, kita kenalkan dulu hal-hal yang ada dalam dunia nyata supaya tersambung dengan materi yang ada. Misalkan ketika akan mengajarkan persegi panjang begitu, jangan langsung rumus nih. Luas persegi panjang, panjang kali lebar, kelilingnya misalkan 2 panjang tambah 2 lebar gitu. Tapi kita perkenalkan contoh persegi panjang, misalkan bentuknya apa? Lihat pintu, lihat papan tulis tuh bentuk persegi panjang. Nanti mereka bisa menyimpulkan, oh sepertinya seperti itu terbayangnya. Kemudian minta mereka menyebutkan apa saja benda di lingkungannya yang mirip dengan atau berbentuk persegi panjang. Dia akan menyebutkan tuh, misalkan buku, jendela, dan lain-lain. Terus berikan pujian, hebat kamu pinter bisa matematika. Nah, itu akan menimbulkan semangat, oh saya bisa matematika ya. Jangan langsung diberikan kepada hitungan, rumus yang akhirnya dia mungkin tidak bisa, terus kita jelek-jelekan lagi, kamu tidak bisa, kamu bodoh ya, tambah tidak suka. Jadi harus kita buat mulai dari yang mereka senangi dan mereka bisa. Terus juga jangan ibaratnya kita paksa mereka untuk memulai sesuatu yang mereka tidak bisa. Kita harus buat dulu mereka tuh lakukan hal yang bisa, mudah, sedikit baru diberikan soal yang agak sulit. Dan berikan pujian terus ketika mereka berhasil, dan ketika tidak berhasil jangan dihina-hina. Itu mungkin awalannya, Bu. Iya, menarik sekali ya pemirsa. Ternyata kontekstual sekali ya Pak, dekat dengan keseharian anak sehingga anak itu bisa melihat nyatanya begitu. Betul, ya. Betul. Baik, satu lagi Pak Ridwan. KPM ini kan selalu melibatkan orang tua ya, bahkan setiap berapa kali pertemuan ada pertemuan dengan orang tua. Kira-kira kenapa sih Pak kok harus melibatkan orang tua? Apa yang sebenarnya peran orang tua itu yang dibutuhkan untuk kesuksesan anak-anak? Kalau di KPM tuh kita selalu ingin menyamakan visi dan misi KPM kepada orang tua. Karena visi misi KPM itu adalah meninggikan derajat manusia, yang bentuknya membuat manusia beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi KPM itu suka memberikan penugasan, misalkan PR tolong dikerjakan. Yang kedua, melaksanakan 7 sunnah tuh. Jadi mulai kita minta yang beragama Islam tuh rajin sholat jamaah, sholat duha, sholat tahajud, zikir, menjaga wudhu, baca Quran, sedekah. Terus juga kalau bisa melaksanakan puasa Senin Kemis gitu. Nah itu mungkin banyak orang tua bingung, kenapa sih kok les mewajibkan anaknya tuh atau menyuruh anaknya melaksanakan 7 sunnah tadi. Itulah yang ingin kita buat, bahwa les di KPM itu berbeda. Yang kedua, kita juga minta adab dan akhlak itu mereka harus bagus. Karena kita berkeyakinan di masa depan itu anak yang sukses tuh rata-rata bukan karena kepintarannya, tapi lebih utama karena adab dan akhlaknya. Dan hal yang sangat penting sebenarnya, istilahnya tuh, untuk kemajuan sebuah pendidikan, lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah atau mungkin lembaga kursus di KPM, dengan orang tua harus bersinergi, Bu. Jadi jangan sampai jalan sendiri, apalagi kalau di KPM kan bayarannya seikhlasnya. Jadi saya ingin begini, kita sudah bayaran seikhlasnya, kita ingin menghasilkan anak-anak yang soleh, solehah, dan pintar. Supaya apa? Kita tuh ingin sukses dunia akhirat. Itu sih, Bu.
Iya, iya, baik. Menarik sekali ya pemirsa ya. Ternyata adab, akhlak itu menjadi yang diutamakan dalam Ya. klinik pendidikan MIPA. Jadi ayah bunda tidak salah jika menitipkan atau mengamanahkan putra-putrinya untuk berproses bersama di klinik pendidikan MIPA. Iya, Ditunggu ya untuk di KMS di Gresik, Pak. Alhamdulillah sudah ada KMS Gresik. Nah, mohon motivasinya dong dari Ustadz Ridwan untuk Ustadz-Ustadzah di KMS Gresik. Buat guru-guru ya, ustadz-ustadzah di KMS Gresik, pertama niatkanlah bahwa mengajar di KPM itu bukan untuk mencari uang, tapi niatkan untuk memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Nah, supaya kita bisa memberi manfaat yang baik, harus terus belajar. Dan yang harus diingat juga bahwa belajar itu akan membuka pintu rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya terus terang, kalau guru-guru di KMS Gresik ini ikhlas, insya Allah kehidupannya akan jauh lebih baik. Dan pasti sudah akan terbukti deh, banyak mungkin kesempatan-kesempatan, rezeki-rezeki dalam bentuk misalkan menjuarai event-event, dan kemungkinan juga mendapatkan rezeki tak terduga dari berbagai jalan yang tidak disangka-sangka. Dan yang sangat penting begini, bahwa kita menjadi guru itu memang sangat bagus menghasilkan murid-murid yang pinter, tapi jauh lebih bagus menciptakan murid-murid yang beradab dan berakhlak yang baik. Itu mungkin, Bu. Bismillah, insya Allah siap ya Ustadz-Ustadzah di KMS Gresik. Baik, terakhir ini Ustadz, motivasi untuk siswa-siswi SD Muhammadiyah Manyar. Ini buat SD Muhammadiyah Manyar. Ini ada satu contoh ya, teman-teman kalian ya. Pertama, Arsa kelas 1 SD dapat medali emas. Terus Adli juga ya, kelas 1 SD juga kan? Iya, betul. Dapat medali emas. Artinya apa? Bahwa walaupun di Gresik, di Manyar, ibaratnya mungkin bukan di pusat kota Surabaya, ketika serius ya, belajar dengan serius, punya adab akhlak yang baik, Allah akan memberikan hadiah dalam bentuk prestasi yang membanggakan. Jadi nih, buat anak-anak SD Muhammadiyah Manyar, teruslah perbaiki adab dan akhlaknya, teruslah belajar pelajaran apapun yang kalian suka. Insya Allah nanti Allah akan memberikan hadiah dalam bentuk juara lomba-lomba yang nanti akan bermanfaat buat kalian di masa depan. Jadi jangan ragu bahwa setiap orang pasti akan mempunyai prestasi yang membanggakan jika dia punya adab akhlak yang baik dan mau selalu belajar. Itu mungkin, Bu. Iya, keren sekali ya pemirsa, adik-adik, ayah bunda. Itu tadi pesan dari Ustadz Ridwan selaku Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA KPM Pusat. Insya Allah nanti kita pegang bersama agar kita bisa mencapai kesuksesan akhirat dan dunia. Baik, rasanya tak ada habisnya ya berbincang dengan penulis buku Mendunia dengan Keropak. Wah, siapa nih yang sudah punya bukunya? Bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya Ustadz ya, terima kasih. Baik, semoga di lain kesempatan nanti kita bisa berbincang lagi dengan Ustadz Ridwan dengan tema-tema yang lainnya. Baik, terima kasih Ustadz Ridwan sudah sama-sama berkunjung di podcast kami. Ustadzah tutup. KPM ikhlas tegas puas. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.